Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut menganalisis ada 8 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin ya, dan apa tindakan yang akan kita ambil di hari ini. Di sini juga bisa dibilang adalah kegabutan saya karena di sini masih jam 8.26, jadi masih ada sekitar setengah jam lagi untuk market buka. Jadi untuk mengisi waktu kosong kita akan menganalisis aja saham-saham ini ya. Oke, jadi sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian baru aja gabung atau baru aja terjun ke dunia saham, di sini kalian bisa klik di bagian playlist di sini, dan kemudian kalian bisa pilih di sini ada playlist yang sudah saya siapkan, materi trading saham. Di sini sudah komplit bagaimana cara menarik garis support resisten, menghitung risk reward, dan money management untuk kesehatan portofolio ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian juga yang masih bingung, ketika masih bingung juga tentang trading saham ini, kalian bisa join di grup WhatsApp kami ya. Di sini tinggal klik aja dan kemudian kalian akan otomatis masuk, dan itu semua gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, lanjut aja untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham Toys ya. Oke, saham Toys kemarin dia menguat 21,47% ya, hampir arah tapi belum sampai arah ya. Oke, arahnya kalau nggak salah ini saham Toys ini harusnya sekitar 34% ya. Berarti belum sempat arah ya di sini. Karena dia harganya masih di bawah 200, tapi kalau di atas 200 itu kalau nggak salah dia arahnya maksimal 24%, tapi kalau di bawah 200 arahnya maksimal bisa 34%. Oke, dimana dia kemarin menguat 21,47% dengan volume yang cukup bagus. Di sini bisa kita lihat ya, di sini adalah area ini adalah area supportnya, bisa dibilang di sini sebelumnya adalah area resistennya, dan kemudian di sini dia sempat menjadi area support, dan kemudian dia di sini ketika kemarin turun dan kemudian sempat naik dan kemudian turun lagi menyentuh area support, dan kemudian dia naik menguat lanjut tinggi ya, dimana di sini sebelumnya juga menguat juga sekitar 8,67% di tanggal 20 April, dan kemudian di tanggal 21 April dia menguat lagi sekitar 21,47%. Berarti di sini sudah terjadi dua pantulan ya, dimana di sini adalah pantulan pertama dan di sini adalah pantulan kedua, dimana area sini adalah batas atasnya di harga 148 dan batas bawahnya adalah di harga 141, dimana target selanjutnya adalah di area sini ya, di area sini, dimana batas bawahnya adalah di harga 227, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Kalau kita lihat dari risk rewardnya, berarti dia bisa dibilang kurang sekitar 15% lagi ya untuk sampai ke area resisten ini. Berarti kalau untuk masuk kita sekarang udah nggak direkomendasikan untuk di saham Toys ini, dimana kalau kita masuk sekarang di harga closing kemarin di harga 198, dan kalau kita harus cut loss kita harus rela kehilangan sekitar 30,30%, dan resisten kita di sini dengan presentasi 15,15%. Jadi di sini dari sisi risk rewardnya kurang bagus ya, dimana kalau seumpama kalau kita beruntung ternyata kita masuk dan dia naik terus, kita bisa dapat sekitar 15%. Tapi kalau ternyata kita nggak beruntung, ketika kita udah borong, udah beli saham ini dan ternyata dia bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 30,30%. Tapi di sini saya akan carikan lagi untuk area support minornya. Mungkin bisa kita buatkan support minor di sini. Ini adalah support sebelumnya dan kita gabungkan aja dengan area resisten sebelumnya di sini ya. Dimana di sini bisa kita lihat, saya besarkan dulu. Oke, di sini bisa kita lihat ini adalah area supportnya. Di sini ketika menyentuh area sini dan kemudian mantul dan kemudian di breakdown, dan kemudian di sini area sini menjadi area resistennya. Oke, jadi kalau emang kalian mau masuk dengan mendapatkan kemungkinan profit sekitar 15,15% ini, kita bisa masuk aja di harga closing kemarin, dan cut loss kita buat di satu tick aja di bawah area sini. Sini di harga 182 misalnya, dimana itu di bawah garis MA50 nya dan juga di bawah area sini, dimana area sini batas bawahnya adalah di harga 184. Kita cut lossnya di harga 182 aja dengan presentasi cut loss kita 8,08% dan presentasi take profit kita adalah 15,15%. Tentunya ini adalah pilihan ya, pilihan, jadi bisa kalian ambil, bisa enggak, atau kalau enggak kita bisa tunggu aja dia kembali reject lagi ke area sini, atau kita tunggu aja dia berhasil breakout sekalian dari area resisten yang ini, dimana dia berhasil breakout dari harga 237, dengan harapan kita untuk target selanjutnya ada di harga 301 ya, kalau dia berhasil breakout dari area resisten
237 ini. Tapi kalau sekarang kalau mau masuk juga masih bisa, dengan harapan kita masih bisa mendapatkan sekitar 15,15% dengan cut loss pertama adalah di harga 182 dengan presentasi 8,08%. Oke, seperti itu ya untuk saham Toys. Dan dari RSI sendiri juga dia baru aja nge-breakout area 50-nya dan ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten sebelumnya. Kalau bisa kita lihat di sini ada area resisten dari RSI-nya di area 77,50 ya. Oke, berarti di sini masih ada kemungkinan dia akan lanjut naik sampai ke area sini ya kalau kita lihat dari RSI-nya. Oke. Di sini kita lihat ternyata dia di atas sini ya. Oke. Ya, seperti itu ya untuk saham Toys ini. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Toys ini, kita bisa pertimbangkan area sini ya. Jadi kalau nanti sumpama dia nggak naik dan dia masih bergerak sideways di area sini, selagi dia masih berada di harga 184 masih aman ya. Tapi kalau ternyata dia ngejebol harga 184, kita bisa keluar dulu, amankan profit yang udah kita punya. Dan untuk kalian yang belum punya, kalau bisa masuk, mau pingin masuk di saham Toys ini, bisa kita masuk di harga closing kemarin dengan cut loss kita di harga 182 sama satu tick aja di bawah harga 184 ini. Selanjutnya ada saham PPRO. Oke, PPRO ini nggak usah kita bahas lama-lama karena bisa dibilang dia sekarang kembali lagi ke support support terkuatnya, yaitu di harga 50-nya. Jadi bisa dibilang saham ini sudah istilahnya sudah mendekati fase tidurnya ya di sini. Oke, walaupun masih tetap ada transaksi tapi cuma naik satu tick dan kembali. Misal aja di sini bisa kita lihat dia naik di harga 51 dan kemudian kembali ke harga 50, ke harga 51, kembali ke harga 50, cuma naik satu tick aja. Oke, jadi untuk saat ini kita jauhi dulu aja sampai dia sudah berhasil breakout dari atau sudah mulai menjauh dari harga support terkuatnya. Dia sudah menjauh dari harga 50-nya ini. Untuk saat ini saya tidak sarankan karena kalian bisa dengan mudahnya masuk tapi kalian akan susah untuk keluar. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ada baiknya kita tinggalkan dulu saham-saham seperti ini dan cari saham-saham yang lain aja yang bisa kita tradingkan. Oke, lanjutnya ada saham EMTK. Oke, saham MTK ini kemarin dia menguat juga 3,68% dan ternyata masih tertahan di area sini, di mana ini adalah area resistennya di harga 2.880. Jadi nanti untuk kita lihat sendiri apakah saham MTK ini kembali atau berhasil lanjut breakout dari harga 2.880 ini atau enggak. Kalau nanti seumpama dia akan berhasil breakout dari harga 2.880, dia akan sampai ke resisten Fibonacci ekstensi selanjutnya di harga 3.200 ya. Tetapi kalau seumpama nanti dia reject kembali turun, ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke area sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya ya, dimana di harga batas atasnya di harga 2.550 dan batas bawahnya adalah di harga 2.490. Selagi dia belum ngejebol harga 2.490 berarti masih aman ya, masih ada kemungkinan dia akan kembali mantul dan lanjut lagi ke harga 2.880 sebelumnya ya. Oke, kalau dari ininya sendiri sudah mulai menarik ya untuk saham MTK ini, dimana garis MA50 sudah memotong garis MA200 dan semakin lama bisa dibilang semakin melebar ya antara jarak garis MA50 dan MA200 nya, indikasinya semakin bagus ya, seperti itu ya. Oke, jadi untuk saham MTK ini kita awasi dulu apakah dia mampu breakout dari harga 2.880 ini, apakah dia akan kembali reject lagi dan kembali ke area support sebelumnya di sini di harga 2.550 ini. Kalau dari RSI sendiri dia sama ya, di sini masih tertahan di area resisten 70-nya. Jadi sini tinggal penentunya apakah dia lanjut breakout dari RSI-nya, apakah lanjut breakout dan sampai ke resisten RSI selanjutnya di area 85, apakah dia kembali reject dan kembali ke area resisten ke area support 50-nya untuk saham MTK ini. Jadi kita pantau aja MTK dia berhasil breakout ataukah kembali retest lagi ke area sini ya di harga 2.550. Bisa dibilang ketika dia sudah berhasil breakout ya, dia belum retest sama sekali, ataupun sudah retest cuman hanya menyentuh aja dan kembali lagi naik ke atas ya di candle ini. Ekornya menyentuh di harga terendahnya di harga 2.570, padahal di sini harga batas atasnya di harga 2.550 ya, kurang sekitar 2 tick lagi ya untuk mendekati area sini. Oke, jadi kita pantau aja untuk saham MTK ya, apakah dia lanjut breakout ataukah kembali retest ke area sini. Selanjutnya ada saham SAMF. Oke, SAMF ini bisa dibilang saham baru yang saya analisis, dimana kemarin dia menguat arah ya sekitar 24,56% di ini
bisa kita lihat ternyata dia masih tertahan di area resisten ini. Bisa kita bilang di sini adalah area resisten, dan di sini juga sempat menjadi area supportnya, di mana di sini menyentuh area sini dan kemudian dia kembali mantul dan kemudian dia di breakdown di sini ya, dan kemudian di sini retest untuk menjadi area resistennya dan kemudian dia lanjut turun sini. Dan kemudian ketika di sini ada banyak pantulan, di sini bisa dibilang ini adalah area pantulan awalnya, dan kemudian di sini turun dan kemudian mantul lagi, di sini turun dan mantul lagi, di sini mantul, dan di sini ketika mendekati area sini dan dia kembali langsung menguat ya. Oke, berarti sekarang posisinya dia sudah mendekati area resisten selanjutnya di sini di harga 725 ya resistennya, batas bawahnya, dan dia kemarin closingnya di harga 710, berarti sudah rawan akan pola selanjutnya, dimana ada kemungkinan dia akan bergeraknya seperti ini ya, kemudian sampai sini dan kemudian kembali turun lagi ke sini dan akan bergerak sideways ke area di dalam area sini. Jadi kita tunggu aja saham SAMF ini kedepannya seperti apa. Apakah dia akan kembali reject lagi ke area sini di harga 560? Apakah dia akan berhasil breakout dari area sini, area resisten ini, di mana batas atasnya di harga 760. Berarti kalau dia sudah harganya menyentuh di atas harga 760, berarti dia sudah breakout ya, sudah breakout, dan kita bisa cicil masuk dengan target kita selanjutnya adalah di area-area resisten selanjutnya yang akan kita cari ke depannya. Oke, jadi untuk saat ini kita pantau aja dulu untuk saham SAMF ini, apakah dia lanjut breakout, apakah dia akan kembali retest lagi ke area sini di harga 560 ini. Oke, kalau dari RSI sendiri dia sampai ke area resisten 70 ya di sini. Jadi sama ya, sama seperti kayak posisi candlenya. Jadi di sini dia berada di area resisten 70, dan apakah dia akan lanjut breakout ataukah dia akan kembali retest lagi atau reject lagi ke area support 50-nya untuk dari saham SAMF ini. Selanjutnya ada saham Nano. Oke, Nano ini ternyata kemarin dia closing di harga 60, berarti sudah sangat-sangat rawan ya saham Nano ini, dimana dia sudah mendekati area support terkuatnya, dimana area support terkuat itu adalah di harga 50 ya. Oke, berarti sudah sangat rawan, dimana sebelumnya saham ini sering saya buat ulasannya. Jadi di sini sudah saya buatkan support, dimana ini adalah area harusnya di sini adalah area dia bergerak sideways-nya di harga 106. Jadi saya sudah waro-waro kalau seumpama atau saya sudah istilahnya buat apa ya istilahnya, sudah buat pemberitahuan istilahnya ya, itulah seperti itulah, buat warning lah istilahnya. Kalau seumpama dia nanti ngejebol harga 106 lagi, dimana 106 itu adalah area pantulannya di sini, jadi kita bisa keluar dulu ya, kita bisa keluar dulu karena dia bisa bilang pola sideways-nya di area sini cancel ya, batal ya. Ternyata dia benar di sini di candle 4 April ini harusnya kita sudah keluar ya, dimana dia closingnya di harga 103, dan bener aja sekarang dia lanjut turun terus. Dan walaupun di sini ada pantulan lagi, di sini di harga area ini, dimana batas atasnya di harga 83 dan batas bawahnya ada di harga 82. Jadi di sini adalah pilihan keduanya ya kemarin ya. Ketika dia ngejebol harga area ini lagi, kita bisa keluar dulu kalau yang masih punya ya. Ternyata benar dia lanjut turun dan sekarang sudah mendekati area support terkuatnya, sudah bahaya. Jadi saham Nano ini bisa dibilang dia akan tidur ya. Kalau dia sempat menyentuh harga 50 sama seperti sampai PRO tadi, dia bisa aja langsung di harga 50 itu tidak ada transaksi sama sekali, ataupun kalau ada transaksi cuma naik dan turun lagi, cuman naik satu tick dan turun lagi, naik satu tick dan turun lagi, seperti itu. Jadi kita bisa mudah dengan masuk, tapi tidak mudah untuk keluarnya ya ketika sudah di posisi atau di harga atau di support terkuatnya itu adalah di harga 50-nya. Oke, jadi kalau menurut saya kalau sekarang kalau masih ada kalian kesempatan untuk keluar, bisa keluar dulu ya dari saham Nano ini, jangan sampai kalian terkunci di harga 50. Jadi ya terserah kalian sih ya, itu pilihan ya. Oke. Selanjutnya ada saham ADCP. Oke, ADCP ini sama seperti saham SAMF tadi ya, dimana dia kemarin bisa dibilang menguat 17,57%, tapi dia masih closingnya masih berada di area resistennya, dimana area di sini adalah area support sebelumnya, dimana batas bawahnya adalah di harga 87, dan kemarin dia closingnya di harga 87 ya candle ini. Oke, berarti ada kemungkinan apakah dia akan kembali reject seperti ini dan menjadikan area ini area sideways-nya, atau dia lanjut breakout ya. Jadi lanjut breakout di area sini,
breakout dan retest dan baru lanjut ke area resistance selanjutnya seperti itu. Jadi nanti kita pantau aja saham ADCP ini apakah dia berhasil breakout dari harga 90-nya ataukah dia akan kembali reject dan kembali ke harga 74 ya untuk saham ADCP ini. Kalau dari resistennya sendiri dia di sini ada juga area resisten 50 ya. Oke, dia sudah mendekati area resisten 50. Nah, di sini berarti sama ya, mungkin di sini nanti dia naik cuman sampai terbatas sampai di harga 90 dan kemudian dia reject ya, kembali reject lagi. Jadi pilihannya kita bisa masuk ketika dia sudah breakout dari harga 90. Anggap aja dia menyentuh atau closingnya di harga 91 atau 92, kita baru bisa cicil masuk. Tandanya itu sudah breakout dari resisten 90 ya, dimana di sini adalah area pantulan sebelumnya ya di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham ADCP ini. Kita pantau aja dulu apakah dia berhasil breakout. Kalau dia berhasil breakout, kita bisa gunakan teknik buy on breakout. Tapi kalau dia reject, kita bisa buy on support lagi di area sini ya, di harga ini kurang pas nih, di harga 74-an ini ya, 74 dengan batas bawahnya di harga 73 ya untuk saham ADCP ini. Selanjutnya kita akan lihat saham MTDL. Oke, MTDL kemarin menguat 4,11%, berarti di sini dia bisa dibilang sukses ya, dimana di sini dia sudah breakout dari area resisten ini, dimana resisten ini sebelumnya di sini bisa kita lihat, di sini resisten, dan di sini juga adalah resisten, dimana batas atasnya di harga 725 dan batas bawahnya adalah di harga 715. Di sini sudah di breakout dengan volume yang kuat dan kemudian dia retest dengan volume yang kecil, dan kemudian di sini sudah muncul candle pantulan ya dari saham MTDL ini di sini, dimana dia closingnya di harga 730 ya, dan kemudian dia lanjut menguat di hari kemarin tanggal 21 April dia menguat 4,11%. Berarti target selanjutnya saham MTDL adalah di harga 800 ya. Berarti di sini bisa kita lihat dia kurang sekitar 5% lagi ya untuk sampai ke area resisten 800-nya ini. Dan kalau kalian yang belum masuk, kalau kita lihat di sini bisa dibilang 1:1 ya, dimana atau malah cut loss kita masih lebih besar dibandingkan dengan persentase take profit kita. Jadi kita tunggu aja dia kembali lagi ke area-area sini aja untuk yang belum masuk ke area sini di harga 725, atau kita tunggu aja dia breakout sekali di harga 800 ya. Tapi kalau mau ambil resiko juga nggak masalah kalau ambil di harga 760 ini ya, karena masih ada kemungkinan kita bisa dapat sekitar, kalau emang dia sesuai skenario ya, kita masih bisa dapat sekitar 5,26% ya. Tapi kalau kita ternyata dia tidak sesuai dengan skenario dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 6,58%. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri di sini juga sudah mendekati area resisten 70-nya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MTDL ini. Jadi kita bisa masuk sekarang dengan persentase cut loss kita 6,58% dan take profit kita adalah 5,26%. Atau kita bisa tunggu aja dia kembali reject lagi ke area sini, retest lagi ke area support ini di harga 725 seperti itu, dan target kita masih sama di harga 800 ya, dengan persentase cut loss kita jadi cuma 2% dan persentase take profit kita jadi sekitar 10,34% kalau kita ambil di area support 725-nya lagi. Oke, seperti itu ya untuk saham MTDL. Selanjutnya ada saham IPTV. Oke, IPTV ini kemarin menguat 1,83%, tetapi dia ternyata masih berada di bawah area resisten 112 ya, dimana area 112 itu adalah sebelumnya adalah pantulan di sini, dan kemudian sudah di breakdown di harga ini ya, di tanggal 20 April kemarin sudah di breakdown, dan kemudian di sini candle ini adalah candle konfirmasi untuk menjadikan area support yang ditembus itu dijadikannya sekarang menjadi area resisten. Jadi ada kemungkinan pergerakannya sama ya, semua candle itu, semua saham itu ketika dia sudah di nge-break down support dia akan retest untuk menjadikan area resisten dan kemudian dia lanjut turun ya. Jadi untuk saham IPTV ini kita pantau aja dulu apakah dia akan lanjut turun ke harga 68, apakah dia akan berhasil nge-breakout lagi harga 112-nya ini. Oke, kalau dia ternyata berhasil nge-breakout lagi, kita bisa mulai cicil masuk ya ketika dia sudah nge-breakout harga 112-nya. Tetapi kalau dia masih berada di bawah harga 112, masih ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 68 ini, dimana 68 ini adalah area support sebelumnya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Kalau dari RSI-nya sendiri dia baru aja mantul ya dari area
dari area 30-nya ini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten RSI 50-nya. Tapi kita tentu aja dari candlenya kita jadi penentunya adalah di harga 112 ini ya. Apakah mampu ditembus lagi ataukah belum? Kalau belum ya udah jangan coba-coba masuk, karena masih ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 68 ini. Jadi kita pantau aja untuk saham IPTV ini ke depannya. Oke, jadi seperti itu ya, sudah ada 8 saham yang sudah kita analisis. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya dari analisis ini. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah dari 8 saham ini saham apa favorit kalian, dan ataukah di mana kalian nyangkut ya di saham ini. Apakah ada juga dari 8 saham ini, apakah kalian ada yang punya untuk saat ini? Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.